Inilah video kiriman Net Citizen jurnalis Eko Primarianto. Video ini tayang di Net 10 pada 13 Januari lalu. Eko merekam keseharian Sulami yang dijuluki manusia kayu di desa Selorejo, Sragen, Jawa Tengah. Keterbatasan biaya membuat Sulami tidak bisa mendapat perawatan serius. Kisah Sulami ini langsung menjadi viral. Gerakan untuk membantu mengurangi beban Sulami pun bermunculan. Bahkan sebagian warga datang langsung ke rumah Sulami untuk memberi bantuan, tak terkecuali dari pihak pemerintah. Selasa lalu, perhatian untuk Sulami bertambah dari Pemprov Jawa Tengah. Sulami diperiksa di RSUD Suhadi Priyonugroho, Sragen. Kemudian Sulami dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo untuk ditangani lebih serius. Nah itu dia Sheila ya, memang kisah Sulami itu menjadi viral di media sosial gitu. Dan pastinya ada tokoh di balik video yang akhirnya menjadi viral tersebut gitu ya. Dan kali ini kami sudah bersama citizen jurnalis Eko Primarianto, yaitu sosok di balik video Sulami yang viral, bahkan sampai bisa mengumpulkan dana ini lebih dari 100 juta rupiah dalam 5 hari. Betul, ya? dan juga bergabung bersama kita di sini ada produser Nesi Siska. Ya, langsung saja kita Mas Eko. sapa Eko, selamat pagi. Siska, selamat pagi. Mas Eko ini tembus 100 juta lebih dalam 5 hari. Tanggapannya gimana, Mas? Nggak nyangka, Mbak ya. Tentunya juga kerjasama dari semua orang. Begitu ya, dia pasti nggak nyangka. Tapi kalau misalnya boleh cerita nih, kok bisa tahu Sulami itu dari mana? Bagaimana caranya? Itu awal mulanya ada teman dari CJ juga, CJ Bengkulu. Dia ngasih kabar ke kita, Mas Eko ini ada manusia kayu dari Sragen. Dekat nggak, Mas? Terus saya cari, saya browsing itu, infonya minim sekali, cuma ada YouTube, itu pun diunggah tahun 2012, 5 tahun yang lalu, dan waktu itu di YouTube itu masih ada 2, YouTube 2. Kemudian info di situ juga cuma kampung dan kelurahannya itu kurang jelas. Terus kita browsing di map, ketemu Kedawung dan itu nama LPK. Saya browsing lagi, LPK itu ada nama pemiliknya, ada nama nomor teleponnya. Dan saya yang hubungi nomor telepon pemilik LPK itu, dari situ dapat informasi bahwa di situ memang ada. Ada benar, dan carinya memang sesusah itu gitu ya. Dan ini juga bantuan dari teman-teman CJ. Kalau boleh tahu siapa namanya? Mbak Etri Hayati. Etri Hayati. Kita kesana sama Mas Is waktu itu. Oke. Iya, jadi seperti yang Aris ungkapkan sebelumnya ini, kalau kita balik lagi ya di pagi kemarin itu jam 10 di Net 10 itu baru terkumpul 54 juta. Betul, 54 Tapi juta. ini tadi malam tayangan ini talk show selama 1 jam, kemudian dipublikasikan di situ dan naik jumlahnya luar biasa sekali, tembus 100 juta. Luar biasa sekali bagaimana peran dari Net Citizen jurnalis gitu ya. Apa informasi yang diupload dan ini menjadi viral dan dapat tanggapan dari masyarakat. Langsung gitu kalau gitu ke Siska. Ini apa dorongan yang membuat Siska ini membuat Net CJ bekerja sama dengan kitabisa.com? Waktu itu sebenarnya karena melihat dari postingannya Mas Is ya di sosial media. Mas Is ada screen capture, dia dapat transferan dari banyak orang. Lalu saya cuma mikir sih waktu itu, duh gimana ya kalau banyak orang itu, orang-orang baik ini yang mau transfer, tapi bingung kan, mungkin belum tentu juga tahu tentang Mas Eko gitu. Lalu saya telepon lah dari kitabisa.com, lalu dibuatlah sebuah page gitu ya. Langsung kita bisa donasi. Jadi hari Sabtu malam kita bikin account, Minggu kita udah langsung blasting. Awalnya kita nothing tulus lah ya, maksudnya kita sebar aja deh berapapun ya hasilnya gitu ya, kita akan sumbangkan. Ternyata di hari pertama tuh udah 20 jutaan, hari ketiga udah funded ya, udah 54 lebih, dan tadi malam di acara ini talk show di blasting lagi gitu kan, dipublikasikan lagi hampir lebih dari 100 juta, dan pagi ini tadi barusan
dapat info udah 137 juta. 137 juta dalam 5 hari gitu. Tapi yang paling saya mau kembali lagi ke Eko gitu. Yang paling penting nih adalah bagaimana sih Eko setelah akhirnya mendapatkan informasi, sebenarnya apa yang mendorong Eko itu ingin membuat video tentang si Sulami ini. Kemudian bahkan kita bisa dengar Mas Eko ini sempat dalam tanda kutip agak memaksa untuk ditayangkan gitu. Betul. Untuk di-expose tentang Sulami ini, Mas. Sebenarnya waktu itu cuma dari sisi kemanusiaan kita ya, dari sisi itu ada yang seperti ini, keadaannya seperti ini, dan kita ke sana itu ternyata memang benar seperti itu keadaannya yang sangat memprihatinkan. Dan soal tadi yang apa ya? Sheila sampaikan gitu ya. Itu cepat gergetan juga ya sama Mbak, sama teman-teman produser ya. Ini gimana aku nggak tayang gitu. Jadi kamu nge-push nih ya. Iya, biasanya memang kamu tidak maksa untuk menayangkan. Cuma itu aja, Mas. Gitu. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi akhirnya dari liputannya Eko ada masyarakat tergerak, bahkan netizen sendiri gitu ya bekerja sama untuk mengumpulkan dana, itu bagaimana? Dari saya. Dari kamu Eko. Tanggapan tentang netizen ya? Tentang peran dari video kamu akhirnya menjadi viral, akhirnya masyarakat juga menyumbang video yang Mas gitu. Eko buat ini ternyata berdampak sangat besar untuk kehidupan seseorang gitu. Ya saya sendiri saya bangga dan juga bisa menjadi motivasi teman-teman juga. Dan saya juga salut untuk gerakan dari NetCJ juga sangat. Nah itu dia ya, yang pasti ya NetCJ ke depan ini akan mengembangkan yaitu campaign lain yang paling pasti adalah Be The Change gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita mau menanya nih, apakah gerakan apa nih intinya dari Be The Change? Sebenarnya Be The Change itu kita pengen mengajak teman-teman semua untuk bisa menjadi agen perubahan dengan cara mengirim video. Kalau NetCJ kan memang platformnya video ya, untuk kita bisa kirim video ke kami, ke redaksi, ke netcj.co.id, apapun semuanya, kategorinya misalnya public affair gitu, misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang lingkungan mungkin, atau mungkin bisa tentang juga bencana alam. Ke depan pasti akan lebih banyak sih campaign-campaign seperti ini di netcj.co.id. Iya, seperti yang dilakukan Eko juga gitu, yang humanisnya gitu, yang akhirnya membuat perubahan, benar ya? Betul. Mas Eko, tapi saya juga penasaran bagaimana sih respon warga, terutama warga sekitar mungkin Mas Eko tahu gitu terkait dengan Sulami ini. Oh iya, untuk warga yang saya hubungi kemarin itu ya mereka sebenarnya itu udah lama seperti itu. Ada pemberitaan di media sosial, di televisi, ya mereka responnya sangat baik. Responnya sangat baik, tapi ternyata bukan hanya dari Net yang bekerja sama dengan kitabisa.com ya, tapi memang warga di sana pun juga menyumbang gitu ya. Kalau boleh tahu berapa sih dana yang terkumpul di sana? Dari warga. Oh, sebelum Net ke Kitabisa itu kan saya ada rencana ke sana sama Mas Is. Ada yang tanya ke saya lewat media sosial itu, Mas saya mau nyumbang gimana caranya? Karena saya ada acara itu, saya berikan rekening saya. Terus saya upload, terus ada 4 orang yang lewat itu. Setelah Net ada kerjasama dengan kitabisa.com, saya arahkan ke situ. Tapi dananya boleh tahu berapa? Itu 1.360.000. Biasa sekali, Aris, itu bentuk budaya masyarakat ya. Dan Net Citizen Jurnalis juga turut ambil bagian untuk membantu meningkatkan beban Sulami dan keluarga dengan menggalang dana melalui kitabisa.com. Sampai malam tadi, termasuk saat penggalangan dana lewat program Ini Talk Show, terkumpul donasi lebih dari 54 juta rupiah menjadi 108 juta rupiah setelah tayangannya, bahkan tadi Siska mengatakan 130 pagi ini ya 137 juta rupiah. Berarti sudah lebih gitu, dan jumlahnya ini melesat dalam hitungan jam saja gitu, melebihi target awal yaitu 80 juta rupiah. Dan seperti apa sih bentuk penyaluran dananya nanti? Sudah bergabung bersama kami co-founder kitabisa.com yaitu Fikra Ijaz ya. Fikra, selamat pagi. Halo Fikra, selamat pagi. Fikra ya panggilnya ya. Fikra pakai V. Fikra aja pakai V. Selamat pagi. Ini bisa diceritain nggak kenapa kasus Sulami ini bisa masuk dalam programnya kitabisa.com? Ya, oke, terima kasih Mbak Sheila. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kitabisa.com itu mudahnya adalah kotak amal digital yang memfasilitasi, kalau tadi Mbak Siska sebutnya agent of change ya, kalau kami sebutnya orang-orang baik kayak Mas Eko. Yang selama ini kalau misalnya mau ngumpulin dana pakai rekening sendiri agak pusing juga, apalagi kalau rame gitu kan ya. Nah, kami menyediakan fasilitas digital supaya siapapun, individu, komunitas atau bahkan organisasi bisa menggalang dana secara transparan via internet. Gitu. Nah, jadi
Karena kami melakukan verifikasi aja untuk memastikan bahwa penggalang dananya itu adalah seseorang yang sudah terverifikasi. Sudah terverifikasi. Dan ini juga menghindari kesalahpahaman, apalagi kalau misalkan pakai rekening pribadi, takutnya kan ada suuzon gitu ya, atau prasangka-prasangka buruk Betul gitu sekali. kan. Padahal niatnya kan niat baik Padahal gitu ya. niatnya niat ini baik, betul. dengan halaman online kan semua informasi tertera, donaturnya siapa, terkumpul berapa, semua ada di sana. Betul, bahkan pergerakan angkanya untuk bertambah pun juga ada di sana seperti itu. Tapi kalau misalnya bicara soal respon nih, responnya setelah dari kitabisa.com nih, dari donatur bagaimana terkait dana untuk Sulami? Saya lihat luar biasa sekali ya, karena waktu baru mulai itu beberapa hari awal 24 juta terkumpul, sampai kemarin malam sebelum ini talk show itu baru 54 juta, naik ke 108 juta hanya dalam selang waktu 2 jam setelah ditampilkan oleh Kang Sule itu ya. Langsung naiknya 50 juta lebih gitu ya? Naiknya 50 juta lebih. Dan Iya, itu, tapi maaf, maksudnya orang baru ngeklik tombol donasi, tapi kita ngasih jendela 24 jam untuk mereka transfer. Meskipun jadi kampanye udah kami akhiri karena sudah jauh melebihi target, tapi terbukti pagi ini mungkin banyak orang-orang yang lagi mau ngantor baru transfer gitu kan. Nah, jadi baru itu masuk. bagaimana tuh kalau yang misalnya baru transfer gitu, baru masuk, apakah Jadi nanti akan pengumpulannya menjadi... ditutup ya? Pengumpulan sudah ditutup, artinya teman-teman yang mau membantu sebenarnya sudah tidak bisa lagi membuat transfer. Ya. Tapi untuk yang sudah ngeklik tombol transfer tapi belum transfer, mereka masih ada waktu sampai malam ini untuk Masih menunaikan ada sampai transfernya. malam Sampai 24 nanti. jam. Wah, seperti Oke, itu tadi ya. kan kita sebenarnya sudah tanya bagaimana Siska ini menggandeng kitabisa.com ya. Lantas tanggapannya Sis, dari sebuah video yang diupload oleh seorang citizen journalist, dimulai sebuah gerakan sosial Siska menggandeng kitabisa.com, dampaknya yang kamu lihat seperti apa akhirnya? Pertama saya sebenarnya masih speechless sih. Akan keberhasilan gerakan ini ya? Sebenarnya untuk kemudian ada yang menyumbang gitu, sebenarnya kita udah seneng banget kan. Benar. Karena di awal waktu saya membuat account itu kan ditanya kira-kira untuk kisaran berapa nih? Saya waktu itu terus 50 juta. Kira-kira kebanyakan nggak ya? Waktu itu kayak gitu. Kebanyakan nggak ya targetnya 50 juta gitu kan? Ternyata oke gitu, di hari-hari awal mungkin masih 1%, 5%, lama-lama udah hari ketiga udah 54, kita udah oke lah gitu, udah. Dari Kita, was-was akhirnya jadi Tapi lebih pernah tenang kebayang gitu ya. 100 juta lebih nggak? Enggak kebayang sama sekali sampai sekarang. Jadi waktu kemarin siang tuh kita udah koordinasi kan, oke ini selanjutnya mekanismenya seperti apa ya untuk diberikan kepada Bu Sulami ini. Kita udah udah fokus ke sana gitu, udah konsentrasi ke situ. Tapi kita nggak ngecek lagi tuh page-nya kitabisa.com, ternyata malam dapat info dari teman-teman kitabisa.com, Mbak ini nih dari gitu, kita juga Gitu ya. Nah, ini kaget sih. dari akhirnya dananya terkumpul seperti Ya. itu. Nah, bagaimana nih kira-kira mekanismenya ya penyaluran dana tersebut yang nantinya ke Sulami? Bagaimana? Kalau dari kami, mungkin ini kan banyak sekali ya dananya ya, untuk hampir 130-an ya, Mas. 138 juta, Mungkin ke depan kita akan memberikan mungkin simbolis dulu ke Bu Sulami itu untuk berapa juta. Sisanya kita akan bekerjasama dengan partner pihak ketiga. Ya. Jadi kitabisa.com juga punya mitra yang partner pihak ketiga terkait yang bisa memberikan dana itu ada pengawasannya, Mas, controlling. Ada Kayak controlling. gitu. Nah, kalau Mungkin dari boleh kita Fikra, boleh dijelasin gimana Oke. sih setiap misalnya donasi yang kita kumpulkan di kitabisa.com itu disalurkan sampai pada penerimanya? Baik, saya menggunakan lagi analogi kotak amal online ya. Oke. Jadi Mbak Siska ini dan teman-teman NetCJ, pertama saya apresiasi sekali lagi ya peran teman-teman NetCJ untuk mengangkat kisah Bu Sulami. This is exactly kenapa kita bisa diciptakan gitu ya. Nah, kotak amal ini kan menampung udah 138 juta. Ya. Teman-teman dari NetCJ sekarang bisa mengarahkan uang yang sudah terkumpul tersebut sesuai nanti keinginan setelah dimusyawarahkan. Iya. Jadi uangnya tuh sudah terkumpul di kotak amal online ini, dan nanti teknisnya teman-teman tuh sebenarnya tinggal input aja, kami mau ditransfer ke rekening mana. Iya. Nah untuk itu tadi masih difinalisasi bagaimana penyaluran yang amanah. Iya. Pengalaman kami, kalau teman-teman yang sedang menggalang dana ini sedikit belum masih deciding gitu ya bagaimana akan disalurkan, kami juga punya mitra-mitra penyaluran seperti misalnya lembaga-lembaga amal, Dompet Duafa, Aksi Cepat Tanggap untuk mempermudah yang bisa juga, mendampingi dan mempermudah. Dan juga ada Oke. pengawasannya sih, controlling dan laporan segala macam kan, kita juga bertanggung jawab dengan para donatur itu. Betul. Pastinya Iya. sebuah gerakan sosial memang tetap harus ada tanggung jawabnya Iya. biar jelas kemana Betul. ya. Saya akan kembali lagi ke Mas Eko. Mas Eko, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih dan selamat Mas Eko ya sudah berhasil membuat sebuah gerakan besar. Namun harapan kedepannya untuk gerakan Be The Change ini apa Mas Eko? Harapan saya pada teman-teman, terutama teman-teman CJ ya, Ya. akan lebih peka terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu aja.
harapannya agar lebih peka lagi, mungkin juga bukan hanya teman-teman CJ aja ya, tapi juga warga sekitar seperti itu gitu. Itu adalah harapan dari seorang Eko Primaryanto. Jadinya adalah yuk kita semua jadi agen perubahan dan jadilah citizen jurnalis dengan mengirimkan video tentang permasalahan publik atau kisah humanis seperti yang Sulami ya, yang juga diliput oleh Eko Primaryanto gitu, dan supaya bisa didengar oleh pemerintah. Mungkin Anda tidak akan menyangka bagaimana simpelnya gerakan yang Anda lakukan atau aktivitas yang Anda lakukan untuk membantu sesama, tapi Anda tidak akan pernah tahu dampak dan hasil yang dapat Anda temukan atau Anda capai gitu dengan gerakan sederhana itu. Dan Net 10 akan menjadi jembatan Anda dengan pemerintah. Semua akan kami rangkum dalam segmen Be the Change. Ya, dan pastinya nanti kita akan bicara bincang-bincang lagi gitu, dan sekarang kita akan kita break dulu, jeda sebentar. Betul, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih Fikra, terima kasih. Benar, terima kasih Siska, terima kasih Mas Eko. Mudah-mudahan akan ada Mas Eko yang lain menciptakan lingkungan yang lebih indah lagi. Thank you. Dan bisa membuat perubahan pastinya Sila ya. Betul, Aris membuat perubahan peduli terhadap sesama. Dan tentunya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Ya, yang pastinya usai jeda tetap bersama kami di Net 10.